Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kita berjumpa lagi dengan bakteriologi 1. Kita belajar lagi tentang proses sterilisasi ya. Kemarin kita sudah belajar jenis-jenis sterilisasi, hari ini kita belajar prosedur sterilisasi. Bagaimana sih prosedur sterilisasi yang benar itu akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada kurang lebih nanti kita akan belajar sekitar 10 prosedur sterilisasi, oke? Nah, ada 10 subbabnya, nanti bisa dilihat di slide-nya ya. Nanti kan ada slide-nya seperti biasanya. Oke, yang pertama adalah proses sterilisasi, yaitu dinamakan dengan pasteurisasi, yaitu proses sterilisasi susu. Ada 3 jenis di situ. Yang pertama adalah menggunakan yang klasik. Yang klasik itu bagaimana? Yang klasik itu kalau kalian punya susu di rumah, susu sapi gitu ya, terus kalian taruh di tempat perebusan, di panci gitu. Setelah itu kalian rebus dengan menggunakan api di kompor dan kalian beri termometer di situ. Nah, kalian jaga termometernya suhunya 63 derajat selama 30 menit. Nah, itu nanti susunya akan steril dan siap diminum. Atau yang cara kedua adalah high temperature short time, yaitu sama sebenarnya menggunakan pemanasan juga, tetapi waktunya agak sedikit sebentar, tapi suhunya lebih tinggi. Tadi kan 63 kalau yang pas yang klasik, yang kalau yang HSST ini suhunya 72 derajat. Jadi di kompor kamu beri termometer sama, ada susunya ya, susu sapi, kamu beri termometer, kamu panaskan sampai suhu 72. Nah, kalau sudah suhu 72 derajat, kalian pertahankan suhu tersebut sampai 15 menit. Nah, susu tersebut akan bisa disimpan di dalam lemari es, biasanya kurang lebih 1 minggu bisa dikonsumsi dan belum basi ya. Jadi proses pasteurisasi ini adalah proses mematikan bakteri yang ada pada cairan susu. Nah, jadi biar tahan lama. Nah, dan yang terakhir adalah yang teknologi tinggi yang namanya adalah UHT. Kalau kalian biasanya ke Indomaret atau ke Alfamart atau ke tempat-tempat perbelanjaan, di situ ada susu full cream UHT. UHT itu singkatannya adalah ultra high temperature. Jadi temperaturnya tinggi tetapi dengan waktu yang lebih singkat. Nah, jadi di situ bisa dilihat di slide-nya temperaturnya 140 derajat Celcius dalam hanya waktu 3 detik. Jadi susunya dilewatkan saja. Kenapa kok waktunya singkat sekali? Agar protein-protein pada susu itu tidak rusak. Dan kalau diminum, kita bisa menikmati protein-protein atau nutrisi yang ada di susu itu ya. Oke, itu adalah proses pasteurisasi. Yang kedua adalah proses sterilisasi dengan cara perebusan. Kalau perebusan ini gampang sekali. Alat-alat bahan yang biasanya yang digunakan setelah operasi itu kalian taruh di panci yang sudah diisi air. Setelah itu direbus sampai airnya mendidih, kurang lebih suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Kalau sudah dimatikan selama kurang lebih 10-15 menit ya. Setelah itu dimatikan kompornya dan kalian tiriskan. Itu sudah bisa membunuh beberapa jenis bentuk vegetatif bentuk vegetatif bakteri. Jadi spora bakteri mati, tetapi spora virus ataupun spora dari virus ataupun bagian-bagian dari virus itu tidak akan mati. Cuma membunuh bentuk vegetatif dari bakteri aja ya. Jadi virus itu tidak akan mati karena perebusan. Oke. Ketiga adalah menggunakan autoclave. Nah, autoclave ini adalah hal yang wajib yang harus kalian bisa. Jadi benar-benar harus bisa. Setiap anak mungkin di waktu pengenalan alat dulu sudah dijelaskan bagaimana cara menggunakan autoclave ya. Nah, tapi akan saya jelaskan lagi bagaimana proses sterilisasi menggunakan autoclave. Misalkan saya mau mengautoclave sebentar ya. Saya ambil salah satu. Ini anggaplah ini adalah gelas beker ya, gelas beker, karena nggak ada gelas beker di rumah, saya pakai ini. Anggap ini gelas beker. Gelas beker ini akan saya sterilisasi menggunakan autoclave. Bagaimana caranya? Yang pertama sebentar ya, kita harus ngecek dulu di autoclave-nya kelistrikannya sudah bisa ditancapkan dicolokkan atau belum, di stop kontak atau belum.
Terus listriknya, hati-hati lantainya basah atau enggak. Setelah itu kalau sudah dicek semua, silakan dicek kondisi air dari autoclave. Jadi air diisi dulu, air autoclave-nya menggunakan Aquades ya, kalau bisa Aquades. Kalau memang nggak ada Aquades, pakai air ya, air AC itu juga bisa, air tetesan AC. Kalau nggak ada air AC, pakai air keran aja nggak apa-apa. Oke, setelah dicek airnya, masukkan peralatan. Jangan lupa peralatannya dibungkus dulu. Kalau ini misalkan adalah glass beaker, jangan lupa dibungkus pakai kertas koran ataupun pakai kertas yang coklat pembungkus dari itu loh, apa namanya itu, apa itu ya, saya agak lupa namanya, pembungkus buat nyamai itu loh, buku yang warna coklat itu ya. Nah, jadi dibungkus. Setelah itu kalian masukkan ke dalam autoclave-nya. Setelah sudah dimasukkan ke dalam autoclave ya, ditata rapi, kemudian kamu tutup autoclave-nya. Jadi kan ada penutupnya ya, kamu tutup autoclave-nya. Nah, di situ ada baut dan murnya, kamu kencangkan searah bautnya. Jadi misalkan di sini ada baut kan searah, lah itu kamu kencangkan searah seperti ini. Nah, nanti semuanya dikencangkan searah. Setelah searah dikencangkan semua, jangan sampai kencang dulu, agak kencang baru terakhir dikencangkan. Benar-benar wapet kencang ya, kencang semuanya. Nah, kalau sudah kencang semua, tertutup rapat autoclave-nya, kalian cek katupnya. Di situ ada katup biasanya ya, ada katupnya, dicek, dibuka dahulu katupnya. Setelah dibuka katupnya, baru dicolokkan autoclave-nya. Nah, karena autoclave yang kita gunakan di laboratorium adalah semi automatik, jadi setelah dicolokkan, di situ ada pengaturan suhu dan pengaturan suhu di atas tutup autoclave. Lah itu kalian lihat suhunya kurang lebih nanti naik jadi 40 derajat, katupnya kalian tutup. Nah, jadi dibuka dulu agar udara yang ada dalam autoclave tadi keluar, baru kalian tutup. Dan diamati suhunya sampai 121 derajat. Kalau sudah 121 derajat, kalian jaga suhu 120 derajat tersebut. Jadi dimulai menyalakan timernya. Jadi kalau sudah 121 derajat, kalian nyalakan timernya, dinyalakan dan dibiarkan selama suhunya dipertahankan 121 derajat tersebut selama 15 menit. Setelah 15 menit sudah selesai, dimatikan autoclave-nya, colokannya dijabut. Habis itu dibiarkan sebentar, dan katupnya nanti dibuka pelan-pelan agar suhunya yang tadinya 121 derajat turun menjadi 0 derajat. Jangan dibuka dulu, harus diturunkan dulu suhunya sampai 0 derajat Celcius. Setelah itu kalian buka searah tadi ya, sama bautnya, umur bautnya searah. Kalau sudah dibuka semua, kalian buka autoclave-nya. Kalau sudah dibuka tadi, glass beaker yang sudah kalian sterilisasi dibuka kembali, lah itu sudah steril dari bakteri ataupun virus ataupun spora dari bakteri ya. Nah, itu adalah proses sterilisasi menggunakan autoclave. Oke, next yang keempat adalah yang keempat adalah menggunakan flaming ya. Teknik sterilisasi flaming. Flaming ini adalah, atau flambir ya, itu adalah pemanasan. Jadi kalau misalkan di sini ada, ini saya pakai lilin karena nggak ada spiritus ya, pembakar spiritus. Nah, lilin ini kan ada nyala apinya ya. Kalau kita flaming atau flambir itu adalah pemanasan. Jadi ini misalkan adalah glass beaker, di dalam glass beakernya ada cairan bakteri yang mau kalian pindahkan misalkan. Nah, ini kalian sterilisasikan mulut dari glass beakernya. Ini namanya adalah flambir ya, atau flaming, pengapian. Nah, oke. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pembakaran atau red hat. Misalkan saya di sini ada jarum ose. Nah, jarum ose tersebut kalian dekatkan dengan api sampai warnanya merah, lah itu namanya adalah pembakaran. Jadi bedanya pemanasan sama pembakaran adalah, kalau pemanasan itu hanya biasanya pada alat-alat yang
kaca ya, kayak misalkan tabung reaksi, mulut tabung reaksi, misalkan gelas beker, mulut dari gelas beker. Tapi kalau pembakaran itu biasanya pada besi, misalkan jarum ose ini ya, kalian bakar sampai merah warnanya, itu adalah teknik pembakaran. Oke, selanjutnya adalah dengan udara panas atau oven ya. Udara panas atau oven ini juga dilakukan di laboratorium kita lakukan, dan ovennya juga ada alatnya. Jadi gini caranya, kalian siapkan dulu alat-alatnya, misalkan ada gelas beker, misalkan ini itu ya apa namanya itu tabung reaksi lah, ini kalian siapkan semua. Habis dicuci kan masih basah ya, dibersihkan sampai kering. Setelah itu kalian masukkan ke dalam oven. Pemanasan kering di dalam oven, kalian nyalakan ovennya di situ selama kurang lebih 15-20 menit dengan suhu biasanya 180 derajat Celcius. Nah, itu menggunakan oven pemanasan kering. Oke, selanjutnya adalah yang ketujuh dengan menggunakan sinar gamma atau UV. Kalau sinar gamma atau UV kemarin sudah saya jelaskan. Misalkan di rumah sakit ini adalah ruangan ICU ya, misalkan ya, habis ada orang sakit di situ dan harus disterilisasikan. Jadi perawatnya akan mendorong suatu lampu gitu ya, dan diletakkan di tengah-tengah ruangan. Setelah itu lampunya akan dinyalakan, UV-nya atau sinar gamanya. Terus perawat tersebut akan keluar, pintunya ditutup. Dibiarkan kurang lebih mungkin 1-2 jam. Setelah itu lampunya dimatikan, UV-nya, dan lampu UV-nya dibawa keluar, ruangan udara tersebut sudah steril. Itu menggunakan UV atau sinar gamma. Oke, yang selanjutnya ke-8 adalah menggunakan penyaringan. Kalau penyaringan kemarin sudah saya jelaskan ya, alatnya adalah LAF atau laminar air flow. Jadi alatnya kotak seperti ini ya. Alatnya kotak seperti ini. Jadi udaranya diambil dari luar, dimasukkan, disaring, dan dikeluarkan lewat depan kalian. Jadi kalian di depan sini ada kayak anginnya gitu ya, gitu, tapi anginnya sudah steril. Jadi tempat kerjanya kalian, ruangan kalian tempat bekerja sudah benar-benar steril di situ. Ada fotonya ya nanti. Kemarin kan sudah saya kasih fotonya juga. Oke, selanjutnya adalah menggunakan gas ya. Kalau menggunakan gas sama. Kalau di beberapa rumah sakit yang sudah bagus itu, misalkan ini ruang ICU-nya, kalau sudah menggunakan gas berarti di situ ada pipa gasnya yang sudah siap. Jadi kalau ruangan ini ICU sudah selesai dipakai untuk untuk pasien yang sakit, pasiennya sudah sembuh pulang, terus gitu gasnya dinyalakan, dimasukkan, ruangannya otomatis pintunya ditutup ya, gasnya dinyalakan dulu, dikeluarin dulu ke ruangan. Setelah itu dibiarkan beberapa menit, habis itu gasnya disedot. Nah, penyedotannya itu pengeluarannya juga harus baik sehingga tidak meracuni lingkungan. Yang terakhir adalah menggunakan zat kimia. Otomatis kita menggunakan hand sanitizer, biasanya pakai antis, aseptik atau apa mereknya itu banyak sekali ya, dan sekarang kan lagi booming ya. Jadi ditaruh di tangan, telapak tangan, habis itu diratakan jari-jarinya ya, ujung-ujung sela-sela jarinya, belakang jari juga sama, dan kita putar lagi kurang lebih 20 detikan ya, sampai 1 menitan lah yang lebih bagus, seperti itu menggunakan zat kimia. Jadi ada sekitar 10 proses sterilisasi yang akan kalian lakukan setiap di dalam laboratorium mungkin ya, pada waktu entah itu praktikum, entah itu memindahkan bakteri atau lainnya ya. Dan proses itu harus dilakukan dengan baik agar kalau misalkan memindahkan bakteri tidak terkontaminasi, ataupun pada waktu sterilisasi diri kita sendiri kita nggak tertular oleh bakteri. Oke, itu dulu ada dari saya. Untuk tugasnya apa? Untuk tugasnya kita nggak ada kuis, cuma kalian harus menjelaskan 2 proses sterilisasi setiap anak. Jadi yang pertama adalah nanti dijelaskan satu persatu ya di pertemuan online kita. Jadi dijelaskan 1 autoclave, sterilisasi menggunakan autoclave. Yang kedua boleh memilih antara, tadi kan ada 10 ya. Wajib 1 menjelaskan sterilisasi tentang autoclave, tapi yang kedua memilih salah satu dari 9 tadi. Kan autoclave-nya sudah dipilih. Nah, sisanya kan 9 lah. Itu kalian pilih salah satu
entah itu flaming, entah itu perebusan, entah itu pasteurisasi, entah itu dengan gas. Nah itu nanti akan kalian jelaskan satu persatu per mahasiswa ya. Oke, kita ketemu lagi nanti pada waktu online. Terima kasih sudah melihat videonya dan selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.